Halo semua, pada video ini kami kelompok 2 dari kelas L4 akan mempresentasikan mengenai virtual machine dan salah satu contohnya, yaitu VirtualBox. Apa itu virtual machine? Virtual machine adalah suatu perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk melakukan simulasi sebuah sistem komputer di dalam komputer, secara efektif membuat komputer maya di dalam sebuah komputer fisik. Sebuah virtual machine memiliki kegunaan yang seperti komputer fisik layaknya, dengan sumber daya seperti CPU dan memori tersendiri yang dipinjam dari host untuk menjalankan aplikasi dan software lainnya. Virtual machine juga dapat berjalan terpisah secara independen sebagai lingkungan komputasi yang berbeda, terkadang dengan sistem operasi yang juga berbeda dengan komputer fisik tuan rumahnya. Berikut adalah manfaat-manfaat dari penggunaan virtual machine. Saving fun. Satu komputer fisik dapat menjalankan banyak VM untuk berbagai tujuan, menghemat biaya yang dibutuhkan daripada menambah komputer fisik. Jadi misalkan seorang pengguna Windows ingin mempraktikkan pembelajaran mengenai Linux daripada membeli sebuah komputer fisik dengan OS Linux. Lebih baik digunakan virtual machine untuk mensimulasikan Linux pada Windows yang sudah dimiliki dan menyimpan biaya. Ease of use. Menggunakan VM lebih mudah dan cepat jika dibandingkan dengan menambah lingkungan komputasi baru dengan OS yang berbeda, yang lebih sederhana juga. Efficient resource usage. Penggunaan resource dari hardware yang efisien dan maksimal. Flexibility dan scalability. Virtual machine yang berjalan pada cloud lebih fleksibel dan berkinerja baik sekalipun beban kerja membesar, yang membuat VM tersebut ideal sebagai opsi backup dan recovery. Baik, perkenalkan, nama saya Devetun Daniel, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai kekurangan dari penggunaan virtual machine, dibagi menjadi 3 poin utama. Untuk yang pertama adalah security risk atau masalah keamanan data, di mana dibagi lagi menjadi 2, yaitu resiko akses tidak berizin dan juga serangan malware. Nah, data di dalam virtual machine atau yang dikelola oleh virtual machine memiliki kemungkinan yang cukup tinggi atau cukup rentan terhadap akses dari pihak ketiga yang tidak memiliki izin. Apalagi jika virtual machine itu sendiri di-host di suatu lingkungan cloud publik. Nah, untuk serangan malware, virtual machine itu sendiri bisa ditargetkan menjadi target serangan. Nah, di mana bahayanya adalah saat suatu virtual machine dalam lingkungan tertentu terkena serangan malware, maka virtual machine lainnya memiliki tingkat kemungkinan tinggi untuk terkena serangan juga jika berada di dalam satu sistem yang sama. Lalu untuk kekurangan yang berikutnya adalah expenses at higher complexity, atau bisa dibilang biaya, di mana virtual machine itu sendiri membutuhkan biaya infrastruktur yang sangat tinggi, seperti hardware yang kuat, software untuk manajemen virtual machine, dan juga biaya lisensi untuk software virtualisasi, seperti VMware, Hyper-V, dan lainnya. Dan itu memakan biaya yang bisa dikatakan cukup tinggi. Untuk yang ketiga, itu ada more frequent maintenance. Hal ini sebenarnya cukup berhubungan dengan biaya juga, dikarenakan virtual machine itu sendiri membutuhkan pemeliharaan yang cukup intensif. Hal ini seperti ya tadi pemeliharaan, upgrade dari virtual machine itu sendiri, dan juga pengelolaan yang cukup tinggi. Nah, ada juga perlu tim IT yang terampil untuk mengelola lingkungan virtual yang kompleks. Oleh karena itu, hal-hal ini membuat biaya yang dibutuhkan untuk virtual machine itu sangat dikatakan tinggi. Lalu juga ada beberapa kekurangan lainnya, seperti kompleksitas manajemen, kinerja dan efisiensi, ketergantungan pada penyedia layanan, masalah skalabilitas, dan juga kesesuaian aplikasi. Untuk yang berikutnya, ada beberapa tujuan utama dalam penggunaan dari virtual machine itu sendiri. Untuk yang pertama, ada mencoba OS yang berbeda, di mana akan terjadi eksperimen dan juga pengujian, di mana virtual machine memungkinkan pengguna untuk mencoba berbagai sistem operasi tanpa perlu mengubah atau menghapus OS utama dalam komputer mereka. Lalu untuk tujuan yang kedua adalah menjalankan beragam operating system secara bersamaan pada satu komputer. Hal ini dapat dikatakan semacam multitasking, di mana pengguna dapat menjalankan beberapa operating system secara simultan pada satu mesin fisik. Untuk tujuan yang ketiga adalah menggunakan OS tua untuk menjalankan aplikasi lama. Nah, biasanya beberapa aplikasi itu mungkin hanya akan berjalan pada versi OS tertentu
yang sudah tua atau tidak lagi didukung oleh hardware yang modern. Nah, virtual machine itu sendiri membuka kemungkinan untuk pengguna dapat menjalankan OS lama tersebut di atas hardware modern yang dimiliki pengguna, sehingga aplikasi lama tetap bisa digunakan. Untuk yang keempat, itu ada mengakses data yang mungkin memiliki malware. Nah, hal ini berhubungan dengan keamanan dan juga isolasi, di mana dengan menggunakan virtual machine, pengguna dapat membuka file atau menjalankan program yang mungkin memiliki resiko mengandung malware dalam lingkungan yang terisolasi. Untuk tujuan yang kelima, memeriksa kompatibilitas aplikasi pada operating system yang tidak dibuat untuk operating system tersebut. Hal ini akan dilakukan seperti pengujian terhadap kompatibilitasnya, di mana pengembang aplikasi dapat menggunakan virtual machine untuk menguji apakah aplikasi yang mereka kembangkan itu berfungsi dengan baik di berbagai operating system, termasuk operating system yang mungkin dapat dikatakan tidak secara langsung didukung oleh aplikasi tersebut. Lalu ada beberapa sebenarnya tujuan lainnya, seperti mengisolasi lingkungan pengembangan dan juga produksi, terus juga ada skalabilitas dan pemanfaatan sumber daya, disaster recovery dan juga backup, lalu ada juga pengembangan dan pengujian perangkat lunak. Baik, perkenalkan nama saya Kelvin Wu. Saya akan mempresentasikan tentang VirtualBox. VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak atau software virtualisasi yang dapat digunakan. VirtualBox ini bersifat open source yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu mesin fisik. VirtualBox ini menyediakan platform untuk membuat dan mengelola mesin virtual atau VM, memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menjalankan beberapa sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan lain-lainnya dalam sistem operasi host mereka. Dengan VirtualBox, pengguna dapat menyiapkan lingkungan virtual untuk menguji perangkat lunak, menjalankan aplikasi legacy, bereksperimen dengan berbagai OS lainnya, atau bahkan menyiapkan server untuk tujuan pengembangan. VirtualBox ini juga menawarkan fitur seperti snapshotting yang memungkinkan pengguna menyimpan status mesin virtual pada titik waktu tertentu dan mengembalikannya nanti jika diperlukan, serta kemampuan jaringan untuk menstimulasikan setup jaringan yang kompleks. Hari ini advantage VirtualBox-nya itu secara kelebihan keseluruhannya itu memberikan fleksibilitas, efisiensi, isolasi, dan kontrol yang lebih baik dalam mengelola komputasi. Nah, berikut ini ada 7 kelebihan VirtualBox-nya. Yang pertama ini VirtualBox-nya itu menyediakan lingkungan yang terisolasi sehingga aplikasi atau sistem operasi yang berjalan di dalamnya tidak memengaruhi atau dipengaruhi oleh host sistem operasinya. Yang kedua, VirtualBox-nya dapat dengan mudah dipindahkan dari satu host ke host lainnya atau disediakan oleh cloud yang berbeda tanpa melakukan perubahan konfigurasi yang signifikan. Ketiga ini, VirtualBox berjalan secara bersamaan pada satu host fisik, yang berarti sumber daya perangkat keras dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Yang keempat ini, VirtualBox-nya berguna untuk pengujian dan pengembangan aplikasi tanpa perlu memodifikasi sistem produksi. Nah, yang kelima ini VirtualBox-nya itu menyediakan lingkungannya terkendali secara konsisten yang memudahkan dalam melakukan manajemen, pemantauan, dan pemulihan jika terjadi kemasalahan. Nah, yang keenam ini VirtualBox-nya dapat memberikan lapisan keamanan tambahan karena aplikasi ini dalam VirtualBox terisolasi dari host dan VirtualBox lainnya. Yang terakhir ketujuh ini VirtualBox-nya beberapa ada server fisik dapat digabungkan menjadi satu host yang menjalankan beberapa virtual host, mengurangi kebutuhan perangkat keras yang biaya operasional. Perkenalkan, nama saya Denny Suwardi. Nah, jadi selain memiliki berbagai kelebihan, VirtualBox juga memiliki beberapa kekurangan yang patut diketahui. Berikut ini adalah 6 kekurangan dari VirtualBox. Kekurangan pertama adalah keamanan yang lemah. Panel komunikasi di VirtualBox atau yang lebih dikenal dengan sebutan channel bonding memiliki keamanan yang lemah sehingga pengguna lain dapat menyalahgunakan akses tersebut. Selain itu,
Tambahan gas dinilai dapat memberikan masalah yang baru dikarenakan munculnya resiko-resiko negatif yang dapat terjadi. Kedua adalah VirtualBox belum ada fitur capture atau fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengambil tangkapan layar atau screenshot. Artinya apabila pengguna ingin capture, maka harus menggunakan aplikasi tambahan seperti XNView atau Fastone. Ketiga adalah VirtualBox belum memiliki dukungan terhadap USB 3.0, baik secara fisik maupun secara virtual. Artinya transfer data sedikit lebih sulit karena USB 3.0 ini tidak dikenali oleh VirtualBox. Keempat adalah memori yang dibutuhkan cukup besar. Masing-masing virtual machine membutuhkan memori hingga 60 MB, sehingga jika menggunakan beberapa virtual machine sekaligus, maka membutuhkan memori hingga 2 GB. Kelima adalah network ID untuk virtual machine, sangat terbatas. Network ID untuk virtual machine di VirtualBox hanya tersedia sebanyak 4 buah saja. Terakhir adalah VirtualBox tidak mendukung game full screen atau game yang menggunakan layar monitor secara penuh, seperti World of Warship dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Joshua. Saya akan menunjukkan cara untuk menginstalasi VirtualBox melalui PowerPoint ini. Untuk yang pertama, kita mencari VirtualBox di Google, lalu langsung tekan saja download button ini. Nomor 2, yaitu download link VirtualBox. Kita akan mengambil link operating system kita, yaitu untuk kasus ini adalah Windows Host. Setelah itu kita cari di file, ketemu VirtualBox. Habis itu kita bukalah setup wizard-nya. Kita double klik saja ini dan terbuka setup wizard-nya. Lalu kita instalasi dan tekan yes saja sampai ketemu ini, warning network interference. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa kita saat instalasi tidak dapat menggunakan internet karena VirtualBox tersebut sedang instalasi. Setelah instalasi sudah selesai untuk penahanan internetnya. Setelah kita tekan yes ini, kita akan install. Untuk setupnya, kita punya VirtualBox Manager, ada beberapa tombol-tombol. Saya akan jelaskan mengenai UI yang ada. Ada button add itu untuk menambahkan virtual machine yang kita pernah buat. Dalam konteks ini, kita akan menambahkan VirtualBox-nya yang pernah kita buat. Itu kalau add. Kalau new, kita membuat VirtualBox baru. Kalau export, kita mengekspor VirtualBox yang kita buat. Kalau import, kita mengambil dari VirtualBox yang kita pernah buat atau orang kasih ke kita. Untuk preferences, itu untuk mengatur semauan kita, preferensi kita dalam settingannya. Nah, dalam kasus ini, kita akan membuat new VirtualBox. Untuk nama, kalian terserah mau memberi nama apa, tapi untuk kasus ini saja, kita memberikan nama Windows 11 sesuai dengan OS-nya. Setelah itu, folder directory, saya tidak otak-atik dan sesuai yang VirtualBox mau saja untuk directory. Tapi kalau jika kalian punya directory khusus, silakan pasang directory tersebut. Nah, itu tipenya, tipe kita kan Microsoft Windows, jadi pakai Microsoft Windows. Untuk tipe yang lain dapat di drop down lagi, kita dapat lihat drop down sini, itu bisa melihat Linux, macOS atau yang lain. Nah, itu kita memilih versionnya ada apa. Di sini kita mengambil version Windows 11. Untuk hardware di sini, bagian hardware-nya, kita memilih VirtualBox kita tuh mau sekuat apa atau spesifikasinya seberapa. Dalam kasus ini, kita dapat lihat bahwa VirtualBox-nya kita pakai adalah 4 GB. Sebenarnya kita bisa mentokin sampai 8 GB sekitar sini. Tapi itu akan memakan lebih berat untuk VirtualBox dan mesin kita. Setelah itu, kita akan membuat virtual hard disk. Ini akan menentukan berapa hard disk yang kita bakal pakai. Untuk sekarang, kita akan mengikuti apa yang VirtualBox setting secara default, yaitu 80 GB. Setelah itu, kita mendapatkan summary review nih. Summary review ini tuh pilihan-pilihan yang kita telah pilih sebagai user yang menggunakan VirtualBox. Kita bisa lihat bahwa kita tadi kan pilihnya 4 GB, habis itu prosesornya 2, dan disk size-nya sebesar 80 GB. Untuk selanjutnya, akan terbuat virtual machine-nya seperti ini. Dalam kasus ini belum masih masuknya ke setting. Oleh karena itu, kita akan buka settingnya dulu. Kita tekan setting, dan akan buka halaman seperti ini. Halaman ini kita akan tekan yang sistem, lalu kita akan mematikan floppy karena kita tidak menggunakan floppy. Setelah itu kita ke storage dan di sini tempat dimana kita akan menaruh OS-nya. Tapi dalam kasus ini tuh empty gara-gara kita belum punya OS-nya. Kalau kalian belum punya OS-nya, bisa saja download di internet di Google untuk download OS-nya. Setelah kalian download OS-nya, kalian bisa ke disket sini yang kayak gambar disket, kalian choose file. Lalu setelah kalian choose file, kalian bisa pilih OS yang tadi kalian download. Kalau dalam kasus ini Windows ISO yang kita download. Lalu centanglah live CD or DVD-nya. Habis itu kalian bisa pencet start VirtualBox-nya. Dan dengan itu VirtualBox-nya kan loading sampai ketemu seperti ini nih. Press any key to boot from CD or DVD. Kalian press any key dan dia akan boot up dan akan membawa kalian ke dalam setup OS yang kalian pilih, Linux, Windows ataupun macOS. Untuk setupnya sampai sini saja. Untuk penggunaannya akan disampaikan oleh teman saya Aryo. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian tutorialnya. Nah, di sini saya close saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana cara full screen-nya ini. Jadi di sini tuh kalian tinggal pencet device, habis itu masukin pencet ini insert. Lalu, setelah udah kalian klik,
kalian pencet Windows, lalu kalian masuk ke file Explorer, kemudian kalian tinggal klik CD drive di ini. Di sini ada beberapa. Kalau misalnya kalian itu user AMD, kalian klik ini. Tapi kalau misalnya kalian user Intel, kalian klik yang atasnya. Seperti itu. Karena saya user AMD, jadi saya klik ini 2 kali. Ini kayak install VirtualBox di machine learning-nya dalam kita ya. Nah, jadi kalian cuma klik next aja nih. Nah, next. Nah, di sini kalian tinggal klik finish aja. Lalu klik yang ini nih, reboot now. Berarti kita restart ulang lagi. Oke. Setelah merestart ulang, ini nanti akan full screen semuanya. Nah, lalu ini sudah. Nah, di sini ketika udah kalian masuk nih, kalau misalnya masih stuck gini, kalian tinggal pencet full screen mode. Kalian klik, habis itu switch. Di sini udah ke dalam bentuk full screen-nya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kalian mau keluar dari full screen-nya, yuk, habis itu ini kalian ubah full screen-nya. Nah, di sini balik lagi. Seperti itu. Kalau misalnya udah begini, artinya udah berhasil machine learning kalian. Udah bekerja ya. Kalau tadi udah nonton YouTube bisa, habis itu kalian bisa ngelakuin apa aja lah pokoknya di sini. Kayak kita itu pakai laptop atau komputer kita pada umumnya gitu. Dan di sini juga udah connect internet ya, nggak offline. Jadi gitu. Oke, saya juga mau kasih tutorial bagaimana caranya share data di dalam komputer kita, masukin ke machine learning atau sebaliknya. Dari machine learning masuk ke komputer kita. Itu caranya tuh saya coba ubah dulu ini view-nya ini biar full screen-nya saya tutup aja. Di sini udah begini. Kita klik aja di bagian ini, folder kita di PC-nya ya, bukan yang di machine learning-nya. Lalu kita klik dokumen. Lalu kita klik new, buat folder di sini. Nah, di sini kita mau buat share. Kita tulis aja di sini share aja deh. Nah, habis itu kita klik kanan. Klik property, lalu klik sharing. Lalu kita klik share. Nah, di sini kita ganti jadi everyone ya. Nah, di sini juga kita ganti read and write, membaca atau mengubahnya gitu. Lalu kita klik share. Lalu kita klik yes, sin aja. Nah, di sini sudah berhasil ya. Lalu kita klik bagian sini. Setelah kita udah buat ini jadi public, kita masuk ke bagian device share folder. Habis itu kita klik folder, ini share folder. Nah, lalu kita klik ini. Setelah itu kita klik folder path, habis itu pilih other. Nah, kita ambil yang pas tadi kita bikin. Tadi kan saya masukinnya di dokumen, jadi saya klik ini yang di bagian share-nya ini, habis itu select folder. Habis itu kita klik OK aja. Habis itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian sini ya. Lalu kita klik network. Turn on, kita klik turn on. Nah, habis itu kita klik yes. Pas tadi saya coba refresh dulu bentar. Nah, di sini kita udah nemu foldernya gitu. Oke. Nah, di sini kalian bisa copy paste. Nah, saya coba masukin ini ke dokumen yang share itu. Nah, lalu kita refreshin aja di sini. Nah, di sini akan langsung muncul seperti itu. Dan datanya juga bisa langsung ke proses. Seperti itu. Oke, sekian aja tutorial cara penggunaannya dari saya. Sekian, terima kasih.